Ya, kembali bersama kami Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri sudah berkoordinasi untuk mengintegrasikan aplikasi Peduli Lindungi dan aplikasi Tawakalna. Aplikasi Tawakalna akan memantau kesehatan dan status vaksin jemaah umroh selama melakukan ibadah umroh di Arab Saudi. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri sudah berada di Arab Saudi untuk mengintegrasikan aplikasi Peduli Lindungi dan Tawakalna milik pemerintahan Arab Saudi. Aplikasi dalam waktu cepat akan segera dilakukan finishing agar kesehatan jemaah umroh dapat terdeteksi dengan baik. Aplikasi Tawakalna adalah aplikasi resmi pemerintah Arab Saudi yang sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Aplikasi Tawakalna merupakan aplikasi yang digunakan untuk verifikasi atau memberikan bukti status vaksin individu sudah lengkap atau belum dan menunjukkan status infeksi. Apabila jemaah haji belum melengkapi vaksin yang disetujui pemerintah Arab Saudi, maka jemaah tersebut dapat masuk ke lingkungan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan terkait pelaksanaan ibadah umroh bagi jamaah di luar negeri termasuk Indonesia. Menurut Kementerian Agama, jamaah yang sudah melakukan vaksinasi dan diakui WHO tak perlu suntik booster. Ya, aturan ini dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi setelah mencabut larangan terbang atau suspend penerbangan dari Indonesia mulai 1 Desember 2021 tanpa harus transit ke negara ketiga. Pengumuman ini dikeluarkan berdasarkan pembaruan terhadap situasi COVID-19 Saudi dan global. Dalam aturan ini, pemerintah Arab Saudi juga turut mengeluarkan aturan jamaah soal vaksinasi. Arab Saudi juga turut mengeluarkan aturan jamaah umroh dari luar negeri setelah disuntik vaksin 2 kali untuk mendapatkan visa. Vaksin yang diakui oleh otoritas Arab Saudi bisa langsung melaksanakan umroh. Tes PCR dilakukan setelah menjalani karantina selama 48 jam. Jika dinyatakan negatif, jemaah bisa langsung umroh. Ya, dalam rapat kerja Komisi 8 DPR RI memperingatkan Kemenak bahaya varian baru COVID-19 Omicron yang telah merebak di beberapa negara dan kini kita akan membahas lebih lanjut bersama Bapak Bukhori, anggota Komisi 8 DPR RI. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Bukhori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Pada saat rapat kerja kemarin Pak Bukhori, DPR mengingatkan adanya bahaya varian baru COVID ini yang sudah merebak di beberapa negara dan baru saja tadi Konjen RI Jeddah menyebutkan bahwa ada satu temuan kasus ini di Arab Saudi. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya kira varian baru ini tidak merupakan varian terakhir ya. Saya menduga nanti setelah ada varian ini ada varian-varian berikutnya. Nah, oleh karena itu kita harus mensikapinya secara proporsional. Oke. Artinya adalah kita sikapi secara ikhtiar basyari manusia, tetapi tidak boleh tergopoh-gopoh, tidak boleh ketakutan berlebihan. Tetapi semua proses-proses kesehatan atau proses-proses yang kemudian prokes kesehatan itu ditaati secara baik sebagai ikhtiar dan kemudian juga dilakukan sikap kehati-hatian. Namun tidak berarti menghilangkan segala asas-asas yang menjadi tujuan kita, yaitu misalnya umroh atau haji. Kan kuncinya bahwa problem terkait dengan Arab Saudi, dengan kita, khususnya terkait dengan masalah adanya varian baru, atau kemudian tidak ada varian baru, atau kemudian adanya COVID-19, ini kan persoalan masalah haji dan umroh. Kalau kemudian tidak ada masalah haji dan umroh, saya kira tidak sedemikian menjadi perhatian khusus. Karena misalnya terkait dengan perdagangan, saya kira juga masih bisa dilakukan. Tapi terkait masalah haji dan umroh ini karena harus berkumpulnya manusia seluruh dunia dengan berbagai latar belakang dan berbagai negara, dari penjuru berbeda-beda bertemu di dalam satu tempat yang berpotensi menimbulkan adanya penularan. Ini saya persoalan. Baik. Jadi saya kira sikapnya mesti proporsional. Yang kedua, seharusnya pemerintah Indonesia yang punya pengalaman 2 tahun
lebih dalam menangani masalah pandemi, ya harus sigap bahwa Arab Saudi sebagaimana diumumkan oleh Menteri Luar Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 bahwa red notice terhadap negara Indonesia adalah terbang secara langsung itu sudah dicabut dan terkonfirmasi ketika rombongan Menteri Agama kemarin. Apa ini tantangan bagi kita, peluang bagi kita, jangan sampai peluang ini justru kemudian tersia-siakan. Ini harus menunjukkan betapa selama ini Indonesia itu dalam menangani COVID-19 itu berhasil. Tidak hanya menurunkan aspek keterpaparan, tetapi membangun sebuah kesadaran bagi masyarakat. Ini yang kemudian penting. Yang kedua, untuk kemudian memastikan bahwa ketika nanti peluang haji pada tahun 2022, meskipun bahwa kita masih penuh dengan teka-teki, tetapi rasa-rasanya meskipun apapun nanti ada varian, saya kira penyelenggaraan haji di tahun 2022 itu mesti harus terselenggara. Kalau selama 2 tahun itu hanya diselenggarakan oleh Arab Saudi bagi penduduk tertentu yang ada di sana atau ekspatriat yang ada di sana, saya rasa pemerintah Indonesia harus memiliki keberanian untuk intervensi. Intervensi agar penyertaan jemaah haji dari seluruh dunia khususnya Indonesia. Karena dibuktikan bahwa kita telah baik dalam mengatur dan dalam menyelenggarakan umroh terkait dengan masalah persiapan menuju haji. Jadi umroh ini bukan merupakan satu tujuan akhir, tapi justru sebagai pembuktian secara praksis bahwa pemerintah Indonesia memang siap. Saya kira itu yang terpenting. Kalau tadi Anda menyebutkan Indonesia harus berani mengintervensi seperti itu, seberapa kuat posisi kita untuk tadi bisa untuk haji menyelenggarakan atau ikut berhaji seperti itu? Karena kita tahu peraturan berubah-berubah dan juga kondisi global saat ini belum pasti seperti itu, Pak Bukhari. Disitulah pentingnya kita meyakinkan kepada pemerintah Arab Saudi dengan cara pengiriman jamaah umroh kita yang tidak sekedar sebagai etalase, sebagai tampilan ini loh bangsa Indonesia ketika mensikapi terhadap masalah pandemi di tengah-tengah kita menjalankan umroh. Jadi ketika Arab Saudi itu melakukan satu kebijakan, ya saya kira tidak terlalu salah atau tidak ada salahnya kalau kemudian pemerintah Indonesia dengan telah membuktikan cara pengiriman yang aman dan baik, lalu kemudian juga instruksi kepada Arab Saudi untuk kemudian diikut sertakan dalam penyelenggaraan haji yang akan datang. Karena 2 tahun sudah loh ini, 2 tahun ini sudah menjadi harapan bangsa Indonesia. Kalau kemarin sampai tahun 2019 itu rata-rata antrian itu sudah mencapai di beberapa wilayah sampai 41 tahun. Dan misalnya rata-rata ini sudah naik sampai 5 kali ya. Yang misalnya saya kasih contoh Jawa Tengah itu pada tahun 2020 itu antri tahun 26 tahun. Maka sekarang ini mereka antri tahun 30, jadi 30 tahun. Ini berarti selama 2 tahun mengalami pergeseran 3 tahun. Nah kalau kemudian ini terus meneruskan kemudian menjadi problem. Dan saya yakin Arab Saudi ini juga selain bahwa mereka itu sadar ini merupakan tugas mulia dalam konteks religi, ini juga ada nilai keekonomian yang sangat besar yang hari ini mereka sangat membutuhkan. Saya kira itu. Baik, di luar ini tadi memang ibadah, nilai ibadah, ada nilai ekonomi yang mereka pertimbangkan juga ya Pak ya? Betul. Nah kalau bicara mengenai tadi persiapan umroh sendiri, kita tahu bahwa kita harus mempersiapkan dengan baik agar nantinya ini menjadi bahan pertimbangan untuk pihak Arab Saudi untuk membuka keran ibadah haji di 2022. Kalau bicara persiapan umroh, kita tahu yang kita harus kirim ini memang benar-benar yang sudah siap ya Pak ya. Karena ini adalah nantinya jadi etalase bagaimana kondisi jamaah Indonesia dan juga keberhasilan kita. Anda melihat persiapan untuk mengirim jamaah umroh dalam waktu dekat ini seperti apa? Ya, saya melihat dari sisi kuantiti sudah siap kita. Baik. Tetapi dari sisi quality memang pemerintah harus lebih kerja keras ya. Ketika pemerintah membuat satu aturan melalui satu pintu ya. Satu pintu melalui Pondok Gede saja misalnya. Ini saya kira juga perlu ada
semacam satu contoh gitu, satu rombongan atau 2-3 rombongan yang kemudian dikirimkan sehingga jamaah itu nyaman dan bisa menjalankan secara ibadah secara sempurna. Dan kemudian pemerintah Arab Saudi itu juga kemudian bisa melihat, bahkan kalau perlu menurut saya, kalau pemerintah ini sudah siap, ya para stakeholder di Arab Saudi itu diundang ke sini untuk melihat bagaimana persiapan ini. Ini semata-mata dalam rangka memberikan pembelaan kepada umat Islam yang selama 2 tahun ini mengalami keresahan seakan-akan pemerintah kok ada tanda petik kurang memberikan perhatian secara khusus. Yang beberapa waktu yang lalu kita dorong pemerintah, dalam hal ini misalnya kepala negara, antar kepala negara itu melakukan hubungan secara khusus, bahkan kemudian melalui cara-cara yang lain. Artinya diplomasi informal yang kemudian bisa memberikan kedekatan-kedekatan kepada pemerintah Arab Saudi. Sehingga kita paling tidak diajak untuk bicara ketika mereka itu ingin menetapkan. Kenapa? Karena Indonesia itu jamaah terbesar seluruh dunia. Tapi kalau kemudian kita hanya menjadi objek saja, menjadi pihak yang menerima putusan, tidak pernah kemudian terlibat di dalam memberikan usulan-usulan yang produktif dan kemudian berpengaruh, ya tentu pada akhirnya kita diperlakukan sebagaimana negara yang lain, bahkan negara-negara yang kecil sekalipun. Jadi sebenarnya kalau kita bicara positioning-nya Indonesia harusnya lebih kuat ya Pak ya, dengan dalam menentukan kebijakan ini ya. At least Arab Saudi bisa mendengarkan usulan kita dan juga melihat yang sudah kita lakukan. Nah satu Pak, mungkin kita bicara mengenai rapat kerja kemarin. Ini ada terkait biaya umroh yang harus dikaji ulang lagi agar tidak memberatkan. Bagaimana Pak Bukhori melihat saya kira kalau biaya memang menurut saya begini, biaya ini kan tidak semata-mata harus dibebankan kepada jamaah. Tetapi juga tidak semata-mata dibebankan kepada pemerintah. Memang harus ada hitungan secara rasional. Ada hal-hal yang menjadi konsekuensi, misalnya kebijakan melalui one gate, satu pintu. Ini kan sebenarnya kebijakan kita, pemerintah. Karena itu pemerintah harus merumuskan bagi jamaah yang berada atau datang dari daerah yang cukup jauh, ya kita juga harus ikut menanggung dong, gitu. Menanggung terhadap risiko-risiko itu. Nah karena itu keberadaan jamaah dengan biayanya yang cukup tinggi itu memang harus dirasionalisasi. Apakah kemudian itu merupakan suatu biaya yang sangat tinggi? Misalnya katakanlah di dalam peraturan menteri yang sebelumnya itu kan biayanya kurang lebih sekitar 26 juta. Nah 26 juta ini kan memang ya biaya yang cukup besar, di mana waktu dulu ada antara 17 sampai 25 itu sudah cukup baik. Nah, tetapi dalam situasi sekarang mungkin misalnya dari masalah penginapan atau maksud saya isolasi mandiri. Karena isolasi mandiri itu diletakkan di asrama haji dan itu adalah milik dari pemerintah, saya kira juga sudah harus mengurangi kos, tidak perlu mengurangi hotel. Yang kedua misalnya PCR swab misalnya. PCR swab ketika masuk saya kira juga itu bagian-bagian yang bisa ditanggulangi melalui pemerintah. Misalnya konsekuensi pulang ketika nanti ada isolasi mandiri lagi, saya kira itu juga perlu dihitung sehingga tidak harus memberatkan sebagaimana tertuang di dalam permen yang lalu. Karena angka 26 ya cukup besar, tidak semua orang juga bisa afford di harga seperti itu Pak ya. Belum lagi kemungkinan tadi PCR dan ya kalau kabar buruknya misalnya ada yang positif harus karantina di sana juga ini harus dipertimbangkan Pak Bukhori. Nah itu juga perlu dipertimbangkan saya kira. Baik Pak Bukhori, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Terima kasih banyak Mas. Baik, kita lanjutkan. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi kembali mengumumkan pelonggaran pelaksanaan ibadah umroh. Jamaah yang telah mendapat vaksin COVID-19 sesuai dengan dosis dan merek vaksin yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi bisa langsung melaksanakan ibadah umroh tanpa karantina. Pemerintah Arab Saudi kembali melonggarkan pelaksanaan ibadah umroh. Bagi jamaah yang telah divaksin sesuai dengan dosis dan merek vaksin yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi, dapat langsung menjalankan ibadah umroh setibanya di Tanah Suci, tanpa harus menjalani karantina. Dosis dan merek vaksin yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi bagi jamaah umroh antara lain Pfizer atau vaksin merek Johnson & Johnson sebanyak 1 dosis.
Sementara jamaah yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 namun dengan merek vaksin yang berbeda dengan ketetapan pemerintah Arab Saudi, seperti vaksin Sinovac atau Sinopharm, harus mendapat vaksin booster dengan salah satu vaksin yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Selain pemberian vaksin booster, jamaah juga harus menjalani karantina selama 3 hari setibanya di Tanah Suci. Jamaah juga harus menyerahkan keterangan bebas COVID-19 dari hasil tes PCR yang berlaku 2 kali 24 jam sebelum melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Jamaah yang diizinkan melaksanakan ibadah umroh yakni mereka yang berusia 18 hingga 50 tahun. Pemerintah Arab Saudi masih mengkaji untuk membuka kesempatan ibadah umroh bagi jamaah yang berusia di atas 50 tahun dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di MNC News.